Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman-teman ya. Oke, jadi di kesempatan kali ini teman-teman ya, gue mau berbagi informasi lagi nih teman-teman. Nah, kali ini gue mau lanjutin ya untuk update news mengenai seputar dari ordinal ya teman-teman ya, dari jaringan ordinal juga lah intinya, yang mengenai BRC 100 teman-teman. Nah, pasti buat teman-teman semua yang belum nonton ya video gua yang membahas BRC 100 pasti bertanya-tanya apa itu BRC 100 ya. Jadi intinya BRC 100 itu adalah penyempurnaan dari BRC 20 teman. Yang kita kenal selama ini BRC 20 kan adalah suatu inovasi jaringan, perkembangan jaringan Bitcoin ya, yang dimana token-token yang berdiri di atas jaringan BRC 20 itu adalah token eksperimental. Nah, si BRC 100 ini, teman ya, itu tuh dia menyempurnakan. Jadi BRC 100 ini inti atau misinya ya, dia itu membuatkan atau menciptakan sebuah utility atau use case lah atau kegunaan ya di jaringan BRC 100 ini ya, atau di jaringan Bitcoin lah, teman. Oke ya. Nah, sebelumnya gue udah ngebahas juga ya, teman, mengenai BRC 100 sebentar ya. Gue akan coba cari ini nih ya, ini ya. Jadi tepat 1 bulan yang lalu gua ngebahas apa itu BRC 100 ya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin belum tonton, kalian bisa tonton dulu untuk videonya ini ya teman-teman. Bitcoin apa itu BRC 100 gue udah bahas ya teman. Dan gue udah share juga informasi ini di grup Telegram gua teman. Dan buat teman-teman semua nih yang mungkin belum sempat subscribe video gua ya, silahkan subscribe. Karena apa? Karena setiap harinya gua akan update informasi seputar cryptocurrency serta updatean newsnya lah intinya teman. Dan buat teman-teman semua juga yang mungkin belum bergabung di grup Telegram, silahkan bergabung ya. Karena apa? Karena di sini setiap harinya gue juga akan nge-share informasi-informasi seputar cryptocurrency serta sentimen-sentimennya ya. Dan untuk link joinnya gue sediain di kolom deskripsi teman. Oke, jadi kalian tinggal klik langsung gabung teman. Nah, di sini juga kalian juga nantinya bisa sharing juga ya ke gua dan teman-teman di grup lainnya teman. So gue tunggu kalian di grup Telegram gua. Oke. Dan kita langsung aja ya untuk ngepantau market cryptocurrency saat ini teman. Oke, di sini terlihat banget ya teman, untuk Fear and Greed Index saat ini tuh berada di level 73, artinya itu masih tetap sama seperti kemarin gitu teman ya. Oke, artinya tingkat keserakahan ya itu sedikit menurun, dan saat ini lebih ke tingkat ketakutannya ya agak membesar gitu teman. Ya hal itu karena apa? Karena saat ini kalian bisa lihat ya, untuk level Bitcoin itu sesuai target gue masih di level 40. Apakah bisa turun? Bisa teman. Ya bisa. Ya. Jadi kalian harus hati-hati karena ini menjelang akhir tahun juga teman ya. Oke, tapi kali ini ya, di video kali ini gue nggak akan ngebahas mengenai sentimen, tapi gue lebih ke updatean BRC 100 ya. Karena di video gue sebelumnya yang ngebahas BRC 100 di sini nih, teman-teman, ada kok salah satu komentar yang bertanya beli tokennya di mana. Tapi sebelumnya, teman ya, ini perlu gue ingatin. Ini bukan saran ajakan investasi atau kalian harus membeli, no ya. Ini gue pure nge-review aja, pure nge-review teman. Karena ada yang salah satu bertanya di mana belinya. Kalau nggak salah, seingat gue ada ya temannya di komentar gitu teman. Ya, nah kali ini gue kan pantau-pantau ya, gue pantau-pantau dari perkembangan BRC 100 ini ya. Jadi gue langsung aja masuk di deployer ya, developernya si BRC 100 yang bernama Michael.btc ini atau BRC 100 teman. Jadi sekian lama ya, udah 1 bulan gua nggak pantau-pantau, ternyata banyak perkembangan ya yang diupdate oleh BRC 100 ini teman. Oke. Nah, perkembangan apa aja bang? Yuk kita kepoin bareng teman-teman ya. Nah, sebelumnya kan gue udah ngemastiin ya buat teman-teman semua bahwa apa itu BRC 100. Jadi BRC 100 itu adalah sebuah protokol komputasi terdesentralisasi yang dapat diperluas berdasarkan teori ordinal.
Jadi intinya BRC100 itu terinspirasi dari terciptanya BRC20. Hanya saja BRC20 itu hanya sebuah token eksperimental, teman-teman ya, yang memberdayakan bisa mengembangkan jaringan Bitcoin. Nah, ini juga sama nih, bisa memberdayakan jaringan Bitcoin ya, atau memperluas jaringan Bitcoin dengan menciptakan sebuah utilitas di koin yang tumbuh di jaringan Bitcoin. Intinya seperti itu. Kalau BRC20 itu hanya sebatas token eksperimental. Nah, kalau ini BRC100 dia dioptimalkan lagi. Jadi nggak hanya sebuah token eksperimental, tapi dia punya utilitas atau use case nantinya ketika di jaringan BRC100. Ya. Jadi di sini teman ya, kalau kalian perhatikan nih BRC110 ya. Kalau saat ini kan masih di BRC100, BRC101 ya. Nantinya akan ada upgrade juga BRC102, 103, 103 ini ya. Sampai 110 ini teman ya. Katanya protokol relay di antara blockchain yang compatible dengan EVM. Ya, artinya nantinya banyak pengembang dApps yang bisa bergabung di jaringan BRC100 ini gitu teman. Ya, jadi memang misinya itu untuk menciptakan token-token yang berada di jaringan Bitcoin itu punya utilitas atau punya use case gitu teman-teman ya. Oke, jadi cukup keren sih ya idenya gitu teman-teman. Oke, itu sekilas ya. Kalian untuk lebih detailnya kalian bisa cek video gue yang di BRC100 ini teman-teman. Oke ya. Dan gue langsung aja ya untuk cek updateannya teman ya. Ini pada 2 Desember yang dipinet ya mengenai dokumen BRC100 teman. Oke. Nah, baru-baru ini di 21 jam yang lalu teman ya. Ini gue kutip dari akun ini ya, di BRC teman. Ya, dimana katanya sekarang BRC100 adalah protokol paling populer di jaringan Bitcoin, dirancang untuk aplikasi terdesentralisasi atau dApps yang udah gue jelasin tadi ya, berdasarkan ordinal dan Bitcoin lapisan 1 teman ya. Untuk deployernya itu Mikhail BTC ini teman ya. Jadi InBRC adalah pasar dan pengindekan BRC100 pertama ya. Jadi untuk market ya, marketplace dan pengindekan token-token atau koin yang berada di jaringan BRC100 itu bisa melewati InBRC ini teman ya. Dari genida.com ya, ordinal home ini teman. Oke, kita coba klik ya teman. Seperti apa sih tampilannya, gue juga penasaran. Oke, white ya, agak sedikit lemot teman ya. Jadi di sini sepertinya nggak hanya BRC20 yang ke indeks di sini, tapi BRC2 nggak hanya BRC100 ya. Ini BRC20 juga ke indeks teman. Sorry, ini agak lemot ya teman. Jadi intinya ya untuk Geninda data ya, Genidata ini teman-teman.com ya. Dia bisa ngindeks semua token yang ada di jaringan Bitcoin. Intinya seperti itu ya teman. Ini ada BRC20, ini tokennya ya. Ini ada BRC100 teman ya, yang mungkin tokennya itu masih banyak ya, banyak yang belum tahu teman-teman semua. Nah, pertanyaannya kan gimana cara belinya gitu ya BRC100, karena kan belum familiar banget sebenarnya teman-teman. Nanti bakal kita unjukin ya bagaimana cara membeli token BRC100. Tapi ini bukan saran investasi atau ajakan untuk kalian membeli teman ya, karena resiko di cryptocurrency cukup besar banget gitu teman ya. Oke. Dan kalaupun kalian tertarik ya pakai uang dingin, karena ini belinya di jaringan Bitcoin ya. Jadi biaya ini cukup tinggi banget gitu teman. Jadi kalian kalau mau beli ya pertimbangkan 2 kali gitu teman ya. Dan harus tahu resikonya apa gitu teman, karena ini baru token pengembangan ya di jaringan Bitcoin gitu teman ya. Oke, jadi kurang lebih tampilannya seperti ini gitu teman ya untuk pengindekannya. Dan kalau kita scroll ke bawah lagi, nah ini nih teman, sebentar tadi ada kok ya di jaringan InBRC ya. Nah, ini juga tadi ya di Genimap tadi, ini untuk token-token BRC 100 yang udah ke indeks gitu teman. Udah banyak banget sebenarnya ya untuk yang tercipta token-token BRC 100 ini gitu teman. Oke, sebentar ya, kita akan coba pantau lagi nih
teman. Nah, ini pada 7 Desember ya teman ya, pada 7 Desember si InBRC ini ya, kami telah memperbarui InBRC pasar BRC 100 ya, tambahkan volume dan perubahan 24 jam, perubahan harga ya. Michael BTC ya, atau deployernya si BRC 100 dirancang untuk aplikasi terdesentralisasi berdasarkan ordinal. Jadi mereka udah memiliki sebuah market ya, kayak marketplace gitu untuk jual beli token BRC 100. Nah, bagaimana caranya ya? Jadi kita langsung aja kunjungi ini ya, teman. Apa namanya nih sebentar. Lupa aku sampai namanya. Nah, ini nih ya. inbrc.org, teman ya. Itu alamat marketplace-nya, teman, indeksnya, teman ya. Jadi di sini kita bisa melihat token BRC 100 ya. Di jaringan token BRC 100 itu ada token apa aja. Jadi kalau kita lihat di sini ya, banyak banget ya teman, banyak banget ya. Dan di sini untuk pengindekannya itu holdernya baru berapa sih ya? Ini yang paling banyak itu holder dari si BOS ini ya, dari protokol BRC 100 ya. Ini token-token protokol BRC 100 semua. Dan untuk protokol token BRC 100 asli ya, kalau misalkan di BRC 20 itu ORDI ya. Nah, ini ada namanya BRC 100, dia udah memiliki logo sendiri, teman. Supply-nya 21 juta ya, untuk progresnya 100% dan holdernya 1216, teman. Nah, langsung aja Bang, bagaimana sih cara membeli token di protokol BRC 100 ini? Ya, intinya kalian masuk aja dulu ya di inbrc.org ini. Nah, sebelum kalian masuk, teman, sebelum kalian masuk ini ya, kalian kan disuruh connect wallet nih di sini ya. Kalian disuruh connect wallet, teman. Ya. Nah, sebelum kalian connect wallet, kalian harus punya namanya OKEX wallet ya, extension di Google Chrome. Kalian bisa cek, nanti untuk linknya gue sediain di kolom deskripsi aja ya. Jadi kalian bisa install dan tempelkan ke Google Chrome kalian ya untuk OKEX wallet ya. Kurang lebih mungkin nanti tampilannya seperti ini ya untuk OKEX wallet web3 ya teman, OKEX wallet web3 teman. Nah, di sini ya gua kan udah masuk di InBRC ini ya, indexer ya, atau indeks dan serta marketplace untuk membeli token di protokol BRC 100 teman. Jadi di sini kita langsung aja bisa connect wallet sebenarnya, bisa connect wallet di sini. Ya, kita masukkan alamat walletnya, teman. Oke. Nah, di sini untuk pembeliannya ya, ini tinggal klik aja nih ya, BRC 100 di sini, teman. Oke, gua akan coba masukin passwordnya dulu ya, teman. Oke, gue udah masuk ya teman, gue udah masuk. Coba kita ulang lagi. Sorry tadi keluar ya mungkin ya untuk wallet web3 OKEX wallet gua ya. Oke, kita pergi ke marketplace-nya dulu ya teman, untuk melihat protokol token BRC 100-nya. Ya, jadi di sini gue misalkan nih gue mau beli BRC 100 ya teman. Ini BRC 100, protokol BRC 100 ya, untuk volumenya ini teman ya, 200.000 K ya. Sebenarnya untuk harganya itu baru berapa nih ya, 1,2 dolar ya ini untuk floornya teman. Dan dia mengalami kenaikan 15% teman. Dan untuk sell ya, yang udah kejual itu ada 1000. Untuk holdernya saat ini baru 1217 ya, untuk token asli protokol BRC 100 ini. Dan yang mencengangkan tuh ada yang namanya BOS ini ya. Ini dari protokol BRC 100 juga, dengan holdernya tuh cukup tinggi. Karena ini harganya apa namanya? Harganya masih cukup rendah ya ini teman ya. 0,01 gitu teman. Tapi no problem. Kita akan coba langsung di BRC 100-nya aja ya. Dimana ini kalau di BRC 20 ini si ordinya, intinya seperti itu. Oke, kita udah masuk ya. Udah masuk di BRC 100. Nah, ini nih kalian bisa lihat ya, ini marketplace-nya. Dimana di sini ya banyak sekali yang ngejual token BRC 100 ini, teman ya. Seperti yang udah gue jelasin, BRC 100 ini adalah token protokol asli dari
BRC 100 gitu teman. Namanya BRC 100, protokol asli dari BRC 100. Ya, kalau bisa dibilang ini adalah ordi dari BRC 20, intinya seperti itu. Nah, di sini banyak sekali yang ngejual. Meskipun kalau kalian lihat harganya murah, tapi kan ini jumlahnya 1000. Jadi total yang harus kalian sediakan ada $1000 ya untuk ngebeli 1000 BRC 100 ini. Apakah nggak ada yang sedikit gitu Bang? Ada sih, ada. Cuma mahal banget cuy. Jatuhnya mahal banget. Ingat, ini di BRC 100 ini kan jaringan Bitcoin, teman. Jadi untuk transaksi fee-nya itu cukup mahal banget, teman. Belum lagi kalian misalkan transfer dari exchange ya, centralized exchange ke dompet OKEX wallet, ya itu kan fee-nya juga lumayan. Belum lagi nanti fee-nya di sini. Jadi misalkan kalian cuma beli, ada ya, misalkan nanti beli $20 atau $30 itu paling dapat bijian ya teman ya. Karena semakin sedikit pembeliannya itu semakin gede harganya ya kalau di marketplace ini. Ya. Kalau kita beli yang banyak itu uangnya juga banyak gitu ya, dolarnya juga banyak, belum lagi biaya fee-nya gitu teman. Oke, kita akan cari yang coba yang ini ya, tipis banget ya. Di sini ada kok tadi kalau gue lihat ya, ada sebentar. Nah, di sini ada yang ngejual satu nih. Ini satu nominalnya tuh $16, tapi ini ada ya nih 1,2 ini dijual $14. Coba kita bui ya teman, tapi di sini gue nggak ngebui ya teman ya. Oke, nah di sini teman ya. Kalian bisa dapetin 1,2 BRC 100 ya teman. Ya ini ya, totalnya itu 14,6 ya teman. Ya. Nah, di sini untuk service fee itu 2%, yaitu 0,29 teman ya. Untuk network fee-nya $20 atau 49.000 satoshi teman. Ya, lumayan ya. Jadi kalian harus menyediakan sekitar $35 untuk mendapatkan 1,2 BRC ya. Karena ini dihargai satu BRC-nya itu $10 lebih teman. Karena kalian belinya sedikit ya. Tapi kalau kalian belinya banyak sekalian ya, itu cukup murah. Tapi bukan berarti cukup murah itu nggak banyak. Belinya harus banyak gitu ya. Jadi tokennya murah, tapi belinya harus banyak. Misalkan di sini ada 1000 token. Ya, ini dihargai $1 cuma ya, satu token BRC 100 ini. Tapi kalau kalian harus membeli 1000 token, artinya kalian harus menyediakan sekitar $1.250 ya. Belum lagi biaya fee-nya, network fee-nya itu $20 teman ya. Dan service fee-nya itu $25. Ya kalian tinggal total sendiri berapa. Jadi cukup mahal banget ya untuk pembeliannya gitu teman. Ya. Oke, jadi itu tadi ya cara untuk ngebui atau ngebuy ya. Nanti gue di ini lagi lah. Ya, untuk membeli token BRC 100 teman ya, melalui inbrc.org, serta kalian harus punya OKEX Wallet Web3 ya untuk mengonekkan marketplace dari BRC 100 ini untuk membeli BRC 100. Tapi ingat, ini bukan saran investasi atau ajakan untuk kalian membeli ya, dan kalian harus jor karena ini apa namanya, token yang belum familiar banget ya di kalangan kripto gitu teman, karena ini token yang protokol yang terinspirasi dari BRC 20 ya. Intinya protokol ini tuh ingin menyempurnakan BRC 20 dan mereka menciptakan BRC 100. Intinya seperti itu. Oke teman, jadi itu tadi ya pembahasan gua mengenai update news BRC 100. Semoga bisa bermanfaat teman, dan tetap teman, sebelum gue akhirin video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat berisiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa nih kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman. Karena sekali subscribe itu gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.